A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak mungkin salah siapa tuh? Enggak. Kadang-kadang islahat. Tapi ini juga tak salah, tak ada masalah. Karena illah di sini tak mungkin salah. Kalau domir mungkin salah. Kalau sudah ganti kata-kata, nah mungkin. Nah, beliau ini mengambil kebijakan ini. Kenapa? Karena dijawab dengan kaidah itu di atas itu. Lazima an yakuna syai'a. Ini kaidah sudah. Kalau Ismail bohong maka lelaki tak bertanggung jawab masuk neraka. Loh. Lelaki tak bertanggung jawab masuk neraka, hubungan sama Ismail apa katanya? Enggak, saya menjawab dengan kaidah. Gitu. Makanya terusan ke belakangnya campur-campur. Ya ke Ismail, ya ke kaidah. Makanya di sini nafsi jadi repot. Menurut Al-Fakir ini ya. Gitu. Jadi ana bisa salah, yang ana justru bisa salah. Artinya tidak mesti kalau kita ngeritik atau memaknai, di ini tidak ngeritik kita. Sama-sama kita membenarkan buku ini. Cuma dalam rangka memudahkan, memahamkan kepada audiens itu domir-domirnya kita ganti dengan domir masalahnya, bukan dengan domir kaidah. Gitu. Makanya ketika beliau mengganti kaidah, nafsihi nggak kerja di sini, illatihi. Orang kan bilang nggak apa-apa, asyik mendahului illatihi, sudah biarin kaidah lain kan? Gitu. Bahwa batilu. Nah penjelasan anak ini juga bisa keliru. Tapi kalau sesuai penjelasannya ini bagaimana penjelasannya? Apanya? Penjelasannya sama, maksudnya sama. Untuk memahaminya aja sama. Artinya ini yang dijelaskan oleh Jamil. Yang diterjemahkan sama dengan yang kita jelaskan. Cuman cara pengembalian domirnya berbeda. Ya kayak begini, kalau bagiannya merupakan sebab dari keseluruhan, maka sesuatu mendahului dirinya. Sesuatu apa? Bukan kembali ke bagian yang tadi. Nah, kenapa terkena sesuatu mendahului dirinya? Nah, karena bagian itu bagian dari dirinya. Dan mendahului sebabnya, katanya. Mendahului sebabnya. Jadi maksudnya sama, tapi bahasa pengungkapannya beda. Iya. Mendahului sebab. Jadi bagian itu dibilang sebab. Jadi maksudnya gini, sebab mendahului sebab. Itu maksudnya. Kalau kita, sebab mendahului dirinya. Iya, karena dirinya adalah yang keseluruhan, kita tidak bilang keseluruhan. Kita tidak bilang nafsihi, kita bilang nafsiha. Li'anna mu'assiran fi nafsihi wa fi nafsihi, gitu. Ini kalau mau ikut kitab an yakuna syai' mu'assiran fi nafsihi la'annahu min jumlatiha wa fi nafsihi. Yani mu'assiran fi nafsihi. Karena nafsihi itu apa tadi? Hi-nya kembali ke mana? Ke illah. Wa amma salis fal wajhain. Kalau yang ketiga maka wa amma salis fal wajhain. Yang ketiga apa? Kalau penyebabnya itu di luar dari dirinya. Al-awwal, berat mustahilnya itu ada dua penyebab. Sebab pertama annahu yalzamu an yakunal khariju anha wajiban. Jadi yang di luar dia wajib. Kalau begitu ya udah, itu yang kita maukan. Idil fard ijtima'i jumlatil mumkinat fi tilka silsilah fala takuna mawjudan kharijan anha illa al-wajib. Idla wasita kana al-wajib wal mumkin wal fayalzamu matlubuna. Kalau penyebabnya itu di luar dirinya, maka kemustahilan berputar itu ada dua sebab. Sebab pertama, karena yang di luar itu menjadi wajib. Anda akan mengatakan majmu'nya itu mungkin. Nah, di luar majmu' apa? Wajib, karena nggak ada hal lain selain itu. Ya wajib, ya mungkin. Ketika antum bilang majmu' itu mungkin,
Dan antum bilang sebab itu dari luar, berarti dari luar tidak mungkin dari mungkin. Berarti wajib. Nah, berarti daur mustahil, tasalsul mustahil. Kenapa? Karena berhenti di wajib itu. Ya udah, itu berarti benar yang kita maukan. Bahwa Tuhan terbukti. Awal annahu yalzamu an yakuna al-khariju anha wajiban idil fardu ijtima'i jumlatil mumkinat fi tilkal silsilah. Karena kita sudah katakan bahwa majmu' itu apa? Mungkin. Fala takunu mawjudan kharijan anha illa al-wajib. Itu jangan buang itu titiknya itu. Ada titiknya anha itu. Habis anha, buang itu titiknya. Fala takunu mawjudan kharijan anha illa al-wajib. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang ada di luar kelompok itu kecuali wajib. Ini baru koma di sini. La wasitata bainal wajibi wal mungkin. Karena tidak ada hal lain kecuali di antara wajib dan mungkin, tidak ada tengah-tengah. Ya wajib, ya mungkin. Fayalzamu matlubuna. Maka itu apa yang kita dakwakan benar. Yakni kemustahilan tasalsul, yakni berhenti di wajib itu. Asani, ini penyebab batinnya tasalsul yang kedua. Kalau diumpamakan bahwa penyebab keseluruhan itu adalah di luar keseluruhan, annahu law kana al-mu'assiru fi kulli wahidin min ahad tilka silsilah amran kharijan anha. Nah, kan gini nih. Ini majmu' ya, ini majmu' ini. Nah, kayak majmu' kue ini, kalau penyebab majmu' ini seluruhnya ini dari luar dirinya, maka mustahil tasalsul. Sebab yang di luar dirinya ini tidak mungkin. Yang di luar dirinya pasti wajib. Nah, ini penyebab keseluruhan. Sekarang, seandainya yang di luar dirinya ini penyebab satu persatu. Ini sebabnya A, yang di luar ini sebabnya A, yang di luar ini juga sebabnya B, bukan keseluruhan. Sebabnya satu-satu. Kan A diakibatkan oleh B, B diakibatkan oleh C. Ini kan majmu' ini. Sementara yang di luar dirinya ini juga mengakibatkan menjadi sebab kepada A juga, kepada B juga. Berarti A disebabkan oleh B dan disebabkan oleh yang di luar ini. Berarti B disebabkan oleh C dan yang di luar ini. Berarti C disebabkan oleh D dan yang di luar ini. A, B, C, D 1 sampai 10. Iya betul. 1 sampai 10 disebabkan oleh satu yang satu. Jadi majmu' kumpulan dari 10 disebabkan oleh satu yang ada di luar. Nah, itu yang pertama. Mustahil tasalsul. Kenapa? Karena pasti kumpul di sini. Sekarang dia ngotot. Bukan keseluruhan 10 diakibatkan oleh yang di luar oleh dari 10, tapi masing-masing 10 itu disebabkan oleh yang di luar ini. Nah, berarti satu kan disebabkan oleh 2 tadinya. Nah, berarti 1 juga disebabkan oleh yang di luar. 2 juga disebabkan 3, juga disebabkan oleh yang di luar. 3 disebabkan oleh 4, juga yang ada di luar. Nah, ini juga mustahil. Kenapa? Karena 2 sebab tidak mungkin masuk ke dalam satu akibat. Itu dalam kaidah filsafat. Kecuali kalau dalam rangkaian sebab. Mani'okum 2 sebab menyebabkan satu keberadaan, janin. Karena memang sebabnya janin bukan satu yang sederhana, tapi satu yang merupakan rangkapan, kayak tembok, rangkapan dari semen, pasir, dan seterusnya sebabnya. Janin juga begitu, tidak disebabkan oleh mani saja, tidak disebabkan oleh ovum saja, tapi disebabkan oleh kedua-duanya. Tidak apa-apa kalau itu, karena sebab itu memang ada 2, yo rangkap, yo sederhana. Kalau tidak rangkap, sederhana, dalam salah. Sebab lengkap. Tapi di sini masing-masing sebab lengkap. 2, angka 2 sebab lengkap bagi A, bagi 1. Yang di luar ini juga sebab lengkap bagi 1. Jadi ada mani ovum, akibatnya 1 janin begitu. 2 mani ovum, 2, jadi ada 2 stel, 1 stel mani ovum, 1 stel mani ovum, terus jadi 1 janin, 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, kan mustahil. 2 pasang mani ovum, bisakah 1 kepala hasilnya? 1 tangan, 1 kaki, kok 1 pasang tangan, 1 pasang kaki?
Nggak mungkin. Masing-masing mani ofum menghasilkan satu kepala, satu pasang kaki, satu pasang tangan, satu pasang mata, dan seterusnya. Gitu. Tadi kaidah-kaidahnya lupa Ustaz, yang tadi itu dua sebab tidak. Dua sebab yang mandiri mustahil menyebabkan satu akibat. Kenapa? Ketika satu sebab, dengerin, ketika sebab A ini menyebabkan satu, ketika A dikatakan sebab, ketika dua dikatakan sebab bagi A, ketika dua menjadi sebab bagi satu, dengan dikatakannya dua sebagai sebab bagi satu, satu itu ada enggak? Ketika dua dikatakan sebab bagi satu, apakah satu itu ada dengan disebabkan oleh dua? Tidak ada. Ya, jangan bingung, biar mudah jawab, ada maunya. Nah, ketika ada, apa perlu sebab lain? Tidak. Sudah, itu berarti mustahilnya dua sebab mandiri untuk mewujudkan satu akibat. Orang sudah ada, ngapain diadain lagi? Sekarang dari yang di luar sekarang, di luar silsilah itu. Kalau yang di luar itu menjadi sebab bagi satu, nah, ketika dia sudah dikatakan sebabnya satu, ada nggak satu itu? Ada. Ada. Ketika ada, perlukah dua ngadain? Tidak perlu. Bukan hanya perlu, bisakah ada ngadain? Ngadain satu bisa nggak? Ya mustahil, kecuali kalau satu yang lain. Satu B bisa. Yang sudah ada mustahil diadain. Bukan hanya tidak bisa. Bukan hanya tak perlu, tapi mustahil. At-tsani annahu law kana al-mu'assira fi kulli wahidin min ahadi tilka silsilah amran kharijan anha. Wahidin 1, 2, 3, 4, 5. Itu penyebabnya kharijan anha, yakni yang di luar tadi. Lazima ijtiba'u illatin mustaqillatain ala ma'lulin wahidin saksi. Maka ini kaidah ini sudah. Maka dia terkena kaidah apa? Kemustahilan bertemunya dua sebab mandiri pada satu akibat. Kemustahilannya kayak tadi itu. Manakala yang satu menyebabkan A, maka A sudah ada. B tidak mungkin ngadain A itu. Yang dua, ketika angka satu menyebabkan A, berarti angka dua tidak mungkin menyebabkan A. Mustahil. Itu wazalika batilun. Dan seperti itu batil. Li'anna al-far anna kulla wahidin min ahadi tilka silsilah ma'assirun fi lahikihi. Kenapa dikatakan kalau penyebab satu persatu di antara kelompok itu, majmu' itu dari luar mustahil, dan dikatakan kemustahilannya karena bertemunya dua sebab yang mandiri terhadap satu akibat. Kenapa? Karena tadi awalan sudah dibilang penyebabnya satu, yang di luar itu. Kenapa kok bisa menjadi dua sebab? Karena Anda sendiri mengatakan bahwa itu silsilah sebab-sebab. Ketika dikatakan silsilah sebab-sebab, berarti satu disebabkan dua disebabkan tiga, kan begitu. Nah, li'annal far, karena yang telah diumpamakan tadi, yang ditentukan tadi, anna kulla wahidin min ahadi tilka silsilah ma'asirun filaki. Jadi ketika antum katakan itu kelompok, maka itu yang satu disebabkan dua disebabkan tiga, dan seterusnya. Jadi yang awal sebab bagi berikutannya, gitu. Ya, anna kulla wahidin min ahad tilka silsilah, masing-masing dari silsilah-silsilah tersebut mu'assirun fi lahikihi, mengefeki kepada yang berikutannya. Nah, ketika dia juga mengefeki yang berikutannya, dan Anda juga katakan bahwa ada sebab lain di luar itu, berarti masing-masing wahidin itu masing-masing yaitu disebabkan oleh dua sebab yang mandiri. Kalau mani sama ofum tidak mandiri. Mani bergantung sama ofum juga terikat sama mani. Waqad furida ta'sirul kharij wa fi kulli wahidin minha. Sementara tadi sudah dibilang bahwa yang di luar itu juga mengefeki fi kulli wahidin minha, pada wahidin itu. Bayan jamu ismailatain ala ma'lulin wahidin syakhsi. Maka itu dia terkena, maka dia merupakan berkumpulnya dua sebab yang mandiri kepada satu hal.
wa huwa muhal, itu mustahil. Wa illa lazima istighna'uhu anhuma hala ihtiyajihi ilaihima. Nah, ini lagi repotnya ini. Sederhana, masalahnya juga sederhana, tapi karena bahasanya bahasa lama, kemudian bahasa ulama yang memang tidak untuk dibaca dengan ongkang-ongkang. Pernah, kalau ada dulu awal mengerti bahasa Arab nih, sudah belajar logika apa segala macam, berbagai hal juga sudah saya pelajari dengan bahasa Arab. Walaupun anak waktu itu Arabnya lemah, tapi sudah belajar semua itu dengan bahasa Arab. Pas waktu itu anak membaca buku sejarah. Buku sejarahnya Aitullah Baqir Sadar. Tidak paham. Bayangin. Mantik Muzaffar paham, ini paham. Baca sejarahnya Aitullah Baqir Sadar. Selawat untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak paham. Padahal bukan logika wala filsafat. Nah, berat bahasanya. Pernah ditanya sama orang, kenapa antum kalau nulis bahasanya kok berat? Dia bilang, iya aku menulis buku untuk tidak dibaca sambil tiduran, sambil ongkang-ongkang. Jadi aku menulis buku itu supaya konsen pembacanya, supaya tamarkus, supaya serius. Kalau perlu wudhu dulu. Karena semua itu taqarruban ila Allah. Terus tiduran sambil ngapa gitu. Nah, itu tidak ada keseriusan. Dia ruhnya itu tidak menuju ke Tuhan. Antum jangankan sejarah, jangankan apalagi tafsir. Biar antum belajar nahwu, kalau niatnya ke Allah, hampir sama kayaknya pahalanya dengan belajar fikih. Itu kalau niatnya ke Allah. Jadi semakin tahu nahwu, antum semakin merasa dekat dengan Tuhan. Karena merasa melakukan ibadah, kayak melakukan sholat itu. Merasakan, kan merasa puas hatinya karena taat sama Allah. Nah ini sekarang. Wa illa lazima istighna'uhu anhuma hala ihtiyajihi ilaihima. Ini apa ini? Sampai anak kasih garis bawah. Oke, sekarang anak buka. Kenapa dua sebab mandiri itu? Perhatikan ya, jangan ngelamun. Kenapa dua sebab mandiri itu mustahil terjadi pada satu akibat? Dikatakan karena akibat ini tidak perlu kepada dua sebab itu, manakala ia perlu pada dua sebab itu. Kenapa dua sebab yang mandiri itu tidak bisa bertemu dalam satu akibat yang sama? Kenapa mustahil? Karena akibat ini tidak perlu kepada dua sebab itu dalam keadaan dia perlu kepada dua sebab itu. Jadi manakala dia perlu kepada dua sebab itu, dia tidak perlu kepada dua sebab itu. Kan mustahil. Perlu. Nah, itu. Coba ini terjemahnya. Wa illa lazima. Kalau begitu melazimkan apa? Istighna'uhu anhuma. Tidak perlunya akibat kepada keduanya dalam keadaan ihtiyajuhu ilaihima, dalam pada keadaan dia memerlukan kepada keduanya. Antum setidaknya membayangkan dia bareng-bareng kan? Jadi tidak perlu keduanya, manakala perlu keduanya, kan bareng-bareng. Keduanya, padahal tidak bareng-bareng ini. Begini maksudnya. Kalau telur ini diakibatkan oleh ayam A dan B. Kalau telur angka 1 diakibatkan oleh ayam A dan B, maka telur ini tidak memerlukan kepada ayam A dan B, di mana dia memerlukan kepada ayam A dan B. Yang setidaknya kan bareng-bareng, tidak perlu keduanya, manakala perlu kepada keduanya. Tidak perlu kepada ayam AB, manakala perlu kepada ayam AB. Padahal itu tidak sendiri-sendiri. Maksudnya begini, kemustahilannya itu, manakala telur ini diakibatkan oleh ayam A, nah, berarti kan sudah wujud ini, telurnya ini. Apakah masih perlu kepada ayam B? Nah, tidak perlu ke ayam B. Gitu. Manakala telur ini dari ayam B, nah, tidak perlu ke ayam A. Jadi tidak bareng-bareng. Gitu. Bukan berarti tidak perlunya kepada AB manakala dia
tidak perlu kepada AB manakala dia perlu kepada AB. Nah, yakni tidak perlu kepada B manakala perlu kepada A. Gitu. Tidak perlu kepada A manakala perlu kepada B. Gitu. Ini bahasa apa? Nah, dalam bahasa Arab dulu, orang nulis buku itu kalau perlu satu baris itu sudah mencakup seluruh makna. Iya betul. Nah, jadi bahasa yang dikatakan tinggi, sastra tinggi, tidak ngalor ngidul, tidak banyak ngomong. Kalau sekarang kan banyak ngomong. Antum kalau perhatikan buku sekarang itu tidak perlu tinggi-tinggi bahasanya. Yang diinginkan muridnya, pembacanya gampang paham. Makanya kayak Muzaffar itu kan ngalor ngidul dulu baru definisi terakhir. Contoh-contoh lah ini, wais kemana-mana, bukan ngalur ngidul tak terarah maksudnya. So kemana-mana dulu baru kesimpulan akhir. Itu penulisan sudah baru itu. Kalau orang dulu enggak, satu baris kalau perlu. Jadi ini kalau diganti juga, wa illa lazima istighna'uhu anhuma hala ihtiyajihi anhuma. Kan itu. Kalau begitu, dia tidak perlu kepada keduanya manakala dia perlu kepada keduanya. Terus diganti dengan bahasa kita. Coba. Kalau begitu, dia tidak perlu kepada sebab yang satunya manakala dia berada oleh sebab yang satunya lagi. Dan dia tidak perlu kepada yang satunya lagi ini manakala dia keberadaannya diakibatkan oleh yang satunya. Sudah 4 jumlah. Udah berapa baris? Nah, orang dulu baca itu ngakak, ketawa, senyum-senyum. Ini ulama atau apa ngomongnya kok kayak orang pasar? Harus dijelaskan sejelasnya. Ini nulisnya untuk para muta'allimin, mutahassilin, talabih. Cukup padat, sebrek satu, udah paham dia. Gitu. Makanya di Hausa sampai sekarang nggak ada papan tulis. Hausa yang betulan. Karena kalau pakai papan tulis, kayak ngajar anak TK. Ini begini ya, ini kul, ini juz, dirinci. Ini mutahassilin, apalagi orang dulu. Yang datang tuh sudah jenggot putih pakai serban. Karena dia mungkin belum belajar kalam tertentu, ngaji ke situ. Jadi mungkin mujtahid, belajar ke satu orang yang lebih muda misalnya, ilmu kalamnya, kayak begitu. Jadi ngajar orang yang sudah tua-tua dalam ilmu, dirinci-rinci kayak begitu. Nah, kayak sekarang kita ini, yang maunya 3 jalseh, ini jadi setengah jalseh ini sekarang. Nah itu kemarin kita diskusi sama mereka kan. Tapi alhamdulillah tadi malam kita banyak diskusi, sudah terima mereka posisi Hausa. Tadinya berat. Apakah belajar asfar harus 18 tahun, 9 tahun itu? Iya. Akan ada sekarang metodologi baru, maksudnya dia tidak bilang kuantum-kuantuman itu. Anda tidak bisa. Kebetulan mereka juga diajari hermeneutik kan. Hermeneutik itu untuk mempelajari tulisan tidak bisa dengan pahaman kita. Memahami tulisan harus dipahami sesuai dengan penulisnya. Nah itu hermeneutik yang benar. Kalau hermeneutik modern, setiap orang punya hak menafsirkan kan gitu. Nah itu tidak bisa. Itu mah bukan komunikasi lagi. Anda bilang tahu, Anda memahami tempe. Ketika Anda bilang tahu, kan saya ingin memahamkan sesuatu yang ada di hati saya. Berarti Anda harus kenal saya, kenal bahasa saya, tahu, bahasa Indonesia, tahu itu dibuat dari kedelai dan seterusnya. Nah itu. Kalau pemikiran juga begitu, Anda harus tahu saya. Mula sadro, ingin paham askarnya mula sadro, harus mengerti mula sadro, mengerti lingkungan mula sadro, bahasanya mula sadro, bahasa bukunya mula sadro, dan seterusnya. Dan itu an kalau di Hausa. Jadi misalnya saya dari Abu Jawdi an, misalnya lama tabatai an, fulan an terus sampai ke mula sadra. Itu kalau di Hausa. Ini hermeneutik yang sungguhan ini. Iya, ini hermeneutik yang sungguhan. Makanya satu jilid kadang-kadang 6 tahun. Ana waktu belajar langsung ke beliau itu 3 tahun, padahal Ana lambat di jilid 3 itu. 3 tahun belum selesai, 2 atau 3 tahun masih belum selesai. Dan ternyata ketika Ana tanyain, karena ada kesibukan terus absen, saya tanya kurang lebih 6 tahun itu baru selesai jilid 1, jilid 3, 1 jilid. Mereka tadinya kan ada metodologi cepat, kalau begitu buang umur, sebagian, tidak semua ya, mengatakan begitu, tapi mungkin mewakili semua. Anda enggak buang, jangan begitu.
Antum kalau bilang buang umur, berarti antum menghina kita orang. Antum boleh berpendapat itu buang umur untuk diri antum. Jangan membuat statement universal. Pekerjaan begitu itu buang umur, jangan. Buang umur buat antum. Kalau antum ingin statement ekstrim mana, pemahaman yang seperti antum itu menyesatkan. Karena apa? Karena Karena tidak sesuai dengan pahaman. Karena kan bersifat ringkasan-ringkasan aja kalau di kampus tuh, penukilan pemikiran, tidak tahu akarnya dari mana. Lah tadi malam saya diilhami oleh Windows itu, program Windows. Kenapa program Windows itu bilang Windows? Karena masing-masing programnya itu dalam batas-batas tertentu. Apakah orang membuat film di Hollywood itu pakai movie makernya Windows? Kan di Windows juga ada movie maker itu. Apakah dia pakai movie maker itu? Nggak pakai. Dia pakai yang lebih canggih, yang 3 dimensi. Nggak tahu kalau ada yang 100 dimensi. Enggak. Kalau ngarang-ngarang sensor, yang program untuk mensensor, untuk membuat film yang canggih. Nah, tapi di Windows ada itu program membuat film. Tapi ya sederhana. Itu bersifat Windows. Makanya disebut Windows jendela gitu, bukan pintu. Jendela, ya, melihat alam dari jendela itu, secuil itu. Tak perlu naik ke antariksa terus melihat bumi dari atas, melihat keseluruhan. Nggak perlu alim ulama seperti itu. Karena dia untuk ukuran umum Windows itu. Jadi dari jendela aja ngelihatnya itu, sebatas itu pemandangannya dia. Oh, laut kayak apa? Oh, laut biru saja. Gitu kan? Karena kebetulan pas jendela dia hanya menatap ke airnya yang di jauh sana. Yang jendela yang satunya bilang, enggak, ada putihnya itu. Pas kebetulan jendelanya menatap ke padang pasir, ke pantainya itu. Jadi ada buih-buih putih atau segala macam. Umpamanya, gajah kayak apa? Enggak ada, coklat saja katanya. Pas kebetulan jendelanya itu pas ditempeli perut gajah. Jadi gajahnya ya itu aja. Tapi kalau gajahnya agak jauh, dilihat dari jendela, oh iya ada kakinya 4, ada belalainya, telinganya, lengkap dia. Nah gitu. Kalau jendelanya hanya kena kepalanya, itu gajahnya memang ada apa itu namanya? Belalai. Nah, bukan belalai. Gading. Ada gadingnya, ada giginya katanya. Ada giginya enggak? Ya ada mulutnya, ada matanya gitu. Tapi kakinya enggak ada. Ini karena jendelanya pas kena kepalanya. Lah tadi karena berlogika dengan logika Windows itu. Antum itu, kan Anda sering mengatakan kalau ke Sunni, ke tamu-tamu, Anda selalu bilang bahwa di Syiah itu jangan ke Sunni. Orang kafir juga bisa masuk surga. Asalkan hujjah yang benar itu belum datang ke dia, belum dipahami, dan belum ada pengingkaran. Tapi kalau argumentasi yang benar itu datang diingkari atau malas mencari argumentasi yang benar, itu mungkin masuk neraka. Kemungkinan besar masuk neraka. Nah, begitu juga seperti antum. Ilmu-ilmu antum ini terpuji, dapat pahala. Tapi harus diakui sifatnya Windows. Jadi kalau di Iran yang namanya doktor nggak bisa jadi filosof. Memang nggak bisa. Dan nggak ada orang yang ikuti doktor di sini. Nggak ada orang misalnya doktor terus jadi pemikir diikuti masyarakat. Nggak ada. Yang diikuti masyarakat mullah. Yang filosof itu filosof yang diikuti, bukan doktor. Profesor nggak bisa dikatakan filosof. Nggak ada yang mengikuti. Nah, yang mengikuti mahasiswa itu pun karena akademiknya begitu. Tapi ya mahasiswa itu kalau dalam pemikiran keseluruhan ikut filosof. Filosof itu yang dari Hausa itu. Nah, karena dia puluhan tahun belajar per baris itu. Alhamdulillah tadi malam banyak yang sudah terima. Artinya tadinya Anda merasa itu masih berat mereka. Karena mereka juga ingin diakui dan kita akui. Tapi Anda harus akui kalau itu Windows. Kalau di kampus. Nah, misalnya contohnya Anda bilang kalau di Hausa ini yang namanya Irfan, kan mereka itu ada yang sudah belajar Tamhid Ibn Turkah sekarang ini. Kalau di Hausa Tamhid Ibn Turkah itu tidak dibaca kecuali setelah asfar. Karena nanti tidak karu-karuan pemahamannya. Tapi Anda jangan lupa Anda bilang bahwa sekarang di madrasah Imam ini yang jurusan filsafat, yang jurusan Irfan mungkin sudah belajar Ibn Turkah itu. Tapi Windows.
Jadi hauzah yang sekarang untuk anak luar negeri ini yang sudah berwajah kampus sama dengan antum sekarang sudah jadi Windows. Jadi biar nggak belajar mantik, kalau perlu yang mengambil jurusan filsafat itu biar mantik filsafatnya belum tinggi, mantiknya tidak terlalu tinggi, nah, sudah belajar filsafat juga. Yang jurusan irfan, yang misalnya di madrasah yang ini, yang jurusan irfan nggak perlu menyelesaikan filsafat, sudah dari awal langsung belajar irfan. Tapi bukan irfan akar, tapi irfan Windows. Itu. Jadi kalau dikonklusikan belajar pemikiran tentang irfan dari masing-masing tokoh irfan. Misalnya pemikirannya Muhyiddin Arabi apa aja, dia nggak tahu akarnya di mana. Kenapa dia bilang begitu? Jadi antum, di sini Anda bilang di sini para doktor itu banyak mengabdi ke mulla. Karena mulla misalnya tahunya apa? Filsafat Islam. Dia nggak tahu apa yang terjadi di barat. Dan tidak perlu buka buku. Nah, kalau dia sudah bisa bayar, maunya ambil doktor. Orang-orang dokter kampus itu, dia itu yang menjelaskan apa? Filsafat barat. Itu. Nah, memang sekarang ini Anda bilang di Iran juga di samping pelajaran hauzah ini dijaga, mereka juga apa? Ada S1, S2, S3 doktor. Di hauzah juga ditambahi kredit. Tapi pelajaran hauzahnya itu dijaga ketat. Tapi kalau pesantren anak luar negeri sampai sekarang masih drop lah istilahnya, masih tidak sesuai target. Jadi yang misalnya filsafat, jurusan filsafat, usulnya biar belajar 5 halaman aja, akhir tahun tidak usah diterusin. Karena putra muda masalahnya kan. Ukuran hauzah putra muda juga kan. Iya, tapi kan sebenarnya kalau hauzah nggak boleh putra muda. Iya. Seperti di Hujjati ya. Nggak selesai usulnya diteruskan. Karena apa? Sekalipun dia SS-an juga, targetnya ke ijtihad. Gitu. Di Hujjati diterusin kalau nggak selesai pelajaran dasarnya itu. Iya gimana? Kalau Iran ya pasti. Kalau nggak sudah berhenti harus tutup. Ngapain ada marja lagi? Sudah marja akan ngasih syariah, dan Anda perkirakan nanti ada kemungkinan tidak akan ngasih syariah kepada madrasah-madrasah seperti yang ini. Ada kemungkinan Anda prediksikan itu begitu, tidak akan ngasih syariah. Sudah nggak ada belajar hauzah, sudah kampus. Kalau sudah kampus, silahkan syariahnya ngambil dari pedan kan, kayak kampus lain. Anda mengira akan ditarik sama para marja itu nanti. Nggak ada pendaftaran baru lagi. Nah itu, ada kemungkinan sekali. Sebentar tadi siapa yang program tanya apa tadi? Oh itu yang tadi itu mau ditanya. Udah kan berarti jawab tuh. Ini boleh nanya tentang hermeneutik, Ustaz. Hermeneutik, tunggu dulu ya. Anda selesaikan dulu sampai baris ini. Sudah paham ini kan? Ya, Lazima istighna'uhu anhuma wahidan ini. Wahidan bukan terus kelompok-kelompok. Lazima istina'uhu an kulli wahidin minhuma, gitu, hala ihtiyajihima ila wahidin minhuma. Fayastan'u naqidan, maka bertemulah dua nakid. Kenapa? Apa ini artinya istiqlal? Istiqlal tidak perlu. Karena Kan di sini diperumpamakan dua itu kan, dua toh. Ketika ayam telur ini dari ayam A, tidak perlu ayam B. Sebaliknya. Ketika telur dari ayam B, tidak perlu ayam A. Tapi sasarannya kelompok di sini. Sasarannya kelompok. Karena antum mengatakan apa? Dua illat kepada satu maklul. Begitu dua illat kepada satu maklul diumpamakan, sementara yang diperlukan hanya satu maklul, tidak perlu pada maklul yang lain, boleh antum mengatakan perlu dan tidak perlu kepada keduanya. Keduanya loh, bukan satu-satu. Karena yang dimaukan sekarang kan dalam kategori majmu', kelompok. Misalnya kita ini kelompok nih, kelompok yayasan toh. Kita ini yayasan Al-Fajr. Ya, Ismail misalnya bagian keuangan. Ada orang bilang, Anda tidak perlu kepada Ismail dalam keuangan yayasan saya, karena alhamdulillah sudah punya kebun. Itu sama dengan mengatakan apa? Tidak perlu kepada yayasan Al-Fajr dari sisi dana, begitu.
Pada kenyataannya, ketika dari ayam A nggak perlu ke ayam B, ketika dari ayam B nggak perlu kepada ayam A. Tapi karena yang dipandang sekarang ini adalah kedua-duanya, maka dia pakai istilah perlu dalam keadaan tidak perlu, tidak perlu dalam keadaan perlu. Nah, kalau begitu dua kontradiksi bertemu dan itu mustahil. Fayajtami'un naqidan wa huwa muhal. Yang demikian itu mustahil. Fabatalat tasalsul al-matlub, maka dengan itu tasalsul yang diumpamakan di sini batil. Wa qad bana butlanud daur wa tasalsul fayalzamu matlubuna. Dengan demikian maka batillah, salahlah circle atau berputar dan tasalsul itu, maka itu fayalzamu matlubuna. Maka matlab kita, dakwaan kita menjadi tertetapkan. Wa huwa wujudul wajib, yaitu apa matlubnya kita? Keberadaan wajib. Ya, pertanyaan aja. Anak terlalu lelah, tidak apa ya? Insyaallah minggu depan ini berikutnya. Nah, dan memang sudah 1 jam setengah. Nah, sekarang pertanyaan dulu. Apa tadi? Itu kalau saya kan yang namanya hermeneutik itu hermeneutik dibagi, kalau bisa dibagi-bagi lagi ya, dibagi dua kan ya. Yang satu itu objektif, yang satu subjektif. Kalau subjektif kita melihat dari pengarangnya, ya kan, maunya pengarang apa. Nah, itu kalau objektif. Subjektif itu kalau menurut saya ya, nanti dulu. Oke. Yang kedua objektif. Objektif itu dilihat daripada tulisannya, gramatikanya, tata bahasanya. Oh, itu yang jadi tidak memerlukan tidak memerlukan apa sih maunya si pengarang, tapi si pengarang pasti sama dengan apa yang diinginkan, karena kan mempunyai kaidah umum dalam cara menulis misalnya kan, itu kaidah umum misalnya dalam menulis bahasa Arab, kayak tadi hak kembali ke mana kan itu sudah kaidah umum bahwa hak besar itu misalnya itu kembali ke muannas misalnya. Kalau yang hak ini misalnya itu kan kaidah umum. Jadi tanpa memahami latar belakang si penulisnya, sudah otomatis dengan gramatika yang objektif itu kita bisa memahami. Jadi tanpa harus memahami si pengarangnya itu sendiri, itu gimana kalau diistilah begitu? Oke. Yang kedua kita lihat dulu apa yang dimaksud hermeneutik. No? Ada berapa unsur? Di sini ada 3 unsur. Ada penulis, ada tulisan, ada teks, dan ada pembaca. Ada pembaca. Nah, objektif dan subjektif antum bisa pakai dengan istilah antum tadi itu, bahwa memahami teks cukup dengan objektifnya saja, yakni dengan teksnya saja. Nah, terus kemudian memahami teks tidak bisa kecuali dengan memahami subjektifnya, yakni penulisnya. Itu bisa juga istilah seperti itu. Bisa juga subjektif dan objektif itu bermakna begini. Memahami sebuah teks bisa objektif. Objektif yakni apa? Sesuai dengan objek yang mau dipahami. Apa objek yang dipahami? Maksud penulis. Nah, oleh karena itu, karena maksud penulis berarti dua-dua, yakni teks dan penulis harus dipahami. Bisa saja dengan subjektif. Subjektif yakni sesuai dengan pembaca. Nah, makanya kalau kita ngomong, itu Anda subjektif sekali. Jadi Anda memahami teks ini sesuai dengan maunya Anda, pahaman Anda. Seperti apa? Heidegger, siapa yang punya teori ini? Heidegger. Apa? Heidegger ya, Heidegger. Nah, misalnya, itu punya teori apa? Pemahaman teks itu tidak terbatas, sesuai dengan pemahaman pembaca. Ya, karena pembaca nanti akan terus berkelahiran sepanjang zaman, maka pemahaman daripada sebuah teks tidak terbatas. Itu. Nah, itu yang subjektif. Kalau kita bikin istilah sekarang begitu, terserah. Kan kita hanya penyeragaman bahasa nih untuk sebelum kita diskusi masalahnya. Jadi objektif teks dan penulis, subjektif pembaca. Oke. Sekarang dakwaan kita apa? Dakwaan kita adalah untuk memahami teks itu tidak boleh subjektif.
Karena teks ini merupakan ungkapan, kalau dalam bahasa mantik, merupakan dalil, merupakan dal. Dal dulu, belum intiqamnya, dal merupakan pendalil terhadap maksud penulis. Kalau saya bicara jangan makan nasi, lalu Anda pahami nasi di situ adalah misalnya cahaya ilahiyah, wah, Anda lari kemana itu? Setidaknya Anda tanya ke saya, Abu Ammar, apa maksudnya jangan makan nasi? Anda bilang, ya jangan makan nasi. Kan tidak boleh ditafsirkan jangan makan, yakni jangan meraup. Nasi, yakni cahaya ilahi. Sesuai dengan misalnya, karena yang membaca tulisan saya orang arif, sehingga jangan makan nasi diartikan jangan makan cahaya ilahi terlalu banyak, karena bisa pingsan. Karena ada kan istilah dalam logika pingsan. Juga tulisannya gitu, jangan terlalu banyak makan nasi nanti pingsan. Dipahami sama orang arif, jangan makan nasi, jangan makan cahaya ilahiyah terlalu banyak nanti pingsan. Kecuali dalam syair tidak ada masalah. Ya Tuhan, tangan-tanganmu lembut. Nah itu betul, tangan di sini simbolik, tidak boleh ditafsirkan tangan ini. Oke. Nah, jadi tidak boleh subjektif, harus objektif. Objektif ini sesuai dengan maksud penulis. Nah, untuk memahami maksud penulis, ini dakwaan kita, itu harus mengerti dua-duanya. Mengerti tulisannya, kaidah-kaidah tulisan, juga mengerti maksud penulis. Oleh karena itu, belajar mempelajari penulis, itu salah satu unsur. Malah kalau yang diajarkan di Imam Khomeini itu, bukan hanya memahami penulis, memahami spesies penulis. Penulis kan insan, saksi, individu. Kita, ilmu itu kan ada dua. Ilmu huduri, ilmu yang tinggi itu apa? Dari sebab kepada akibat. Nah, insan penulis ini dari mana? Dari Rabbunno, dari Tuhan spesies manusia. Yakni apa? Dari spesies manusia. Jadi untuk memahami Mullah Sadra, di samping harus memahami Mullah Sadra, harus juga memahami spesies manusia itu hakikatnya apa. Baru bisa memahami dengan baik tulisan Mullah Sadra. Itu malah yang diajarkan di Khomeini. Ini bagus. Jadi bukan hanya memahami teks, tapi memahami Mullah Sadra. Bukan hanya memahami Mullah Sadra, tapi memahami spesies manusia. Apa hakikat manusia itu? Sehingga memahami apa maksud tulisan Mullah Sadra. Karena Mullah Sadra dicakup oleh hakikat manusia. Jadi Mullah Sadra saja dipahami nggak cukup. Misalnya contoh, apakah cukup dokter mengobati orang sakit kepala dengan aspirin? Aduh, dokter sakit kepala, oh aspirin. Nggak cukup. Sakit kepala satu, tapi Rabbunoknya, si kembalinya sakit kepala, penyebabnya bisa banyak. Bisa karena naik darah, bisa karena hal-hal lain, bisa karena kanker. Nggak bisa aspirin saja. Aspirin obat inza. Dan di Indonesia inza. Aspirin juga ada buat hilok juga inza. Jangan salah nyebutnya Bodrek sudah. Bodrek misalnya. Oh sakit kepala dok, ini Bodrek. Makanya dokternya harus tanya itu. Tidak bisa langsung kasih Bodrek. Tanya, kenapa sakit kepala? Sejak kapan? Oh kena hujan. Oh ini pilek ini. Kasih Bodrek. Tapi kalau sudah setahun dok, wah mikir nih dokternya. Belum mutusnya apa-apa, foto dulu, foto. Difoto kepalanya. Oh ternyata kanker, begitu. Jadi Mullah Sadra nggak boleh. Jadi antum harus mengerti jenis-jenis sakit kepala. Jadi jenis-jenis manusia, hakikat manusia harus dipahami, lalu memahami manusianya Mullah Sadra, baru bisa memahami tulisan Mullah Sadra. Itu dakwaan kita orang Islam. Jadi tidak cukup mengerti teks-teks, harus karena sahibul teksnya punya, penulisnya ada. Oleh karena itu harus memahami penulis dan juga memahami spesies penulis. Oke. Jadi jelas tidak bisa subjektif dalam artian pembaca. Sekarang iskalan yang di Asyik tadi. Bagaimana kita tidak usah mempelajari Mullah Sadra, apalagi yang tidak dibayangkan tadi itu mempelajari spesies Mullah Sadra. Mullah Sadra tidak perlu, apalagi spesies Mullah Sadra. Yang cukup apa? Teksnya saja.
Kenapa? Karena dalam penulisan teks ada kaidah. Gimana jawabannya? Kaidah teks itu adalah kaidah bahasa. Seperti contohnya, misalnya sebab itu mendahului akibat. Oke? Nah, mendahului di sini sesuai dengan bahasa teks apa? Mendahului waktu. Mendahului waktu. Dahulu atau mendahului tempatnya. Tidak ada yang terus mendahului rutbatan, makoman. Karena sebenarnya dalam kenyataannya sebab itu dikatakan sebab manakala akibat ada. Jadi dari sisi waktu dan tempat bersama, dan tidak akan terpisah selamanya ini. Selama akibat masih tetap mau bertahan, sebabnya untuk terus bersama dia. Tapi dari sisi teks umumnya mendahului ya imma zaman, imma waktu. Imma zaman, imma tempat. Itu bahasa teks. Jadi teks saja, aturan teks tidak cukup. Seperti kita bahasa Indonesia, ngerti sudah bahasa Indonesia. Sekarang coba baca buku kedokteran, apalagi yang spesialis. Misalnya membaca buku cara membedah. Bisakah kita dengan bahasa yang kita punya, kaidah sastra yang kita punya, kaidah apa dulu ilmu bahasa itu, tata bahasa yang kita punya, cukupkah dengan vocabulary dan tata bahasa yang ada kita bisa mengerti buku kedokteran yang sudah spesialis misalnya? Nggak bisa, karena ada bahasa tersendiri. Jadi setiap ilmu ada bahasanya tersendiri di samping bahasa aturan bahasa umum. Jadi tata bahasa teks itu tidak bisa dijadikan modal untuk memahami bahasa-bahasa keilmuan yang dalam, yang spesifik, seperti filsafat, seperti furan. Kalau percakapan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan keilmuan bisa. Gitu. Tapi kalau sudah tafsir, hadis, itu sudah lain. Misalnya hadis dhaif. Hadis dhaif. Umpamanya, apa dhaif itu? Dalam bahasa keseharian, dhaif itu adalah lemah. Badan lemah. Ini kok riwayatnya dhaif? Apa melengkung-lengkung tulisannya itu? Apa tidak teratur, lemes tulisannya? Enggak. Maksudnya tidak bisa dipakai argumentasi. Dalam argumentasi dia tidak punya kaidah. Didorong sedikit jatuh argumentasinya. Kalau Anda memakai dalil hadis riwayat yang lemah. Apa hadis bagus? Kan ada hadis hasan, ada hadis kuat, ada hadis misalnya dipercaya, ada hadis sahih. Nah, misalnya gitu. Itu kalau pakai bahasa umum kacau orang. Jangankan itu, yang umum-umum aja banyak idiom-idiom yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa biasa nggak bisa. Jangan sakit tanganmu. Apa ini? Orang sudah karena puluhan tahun di Iran, pulang ke Indonesia, dikasih teh sama tuan rumah yang dia tak bertamu ke rumah itu, ketika disajikan teh, jangan sakit tanganmu. Apa? Tidak Ustaz, tidak sakit tanganku. Nah, kalau orang Makassar lagunya begitu. Tidak sakit tanganku. Maksudnya jangan repot-repot. Makanya kalau antum terjemahin nanti, jangan terjemahin bahasa, terjemahin maksud. Itu baru antum penerjemah yang bagus. Jadi jangan lelahkan dirimu. Hasdana bosyid. Maksudnya jangan repot-repot. Itu. Dasti sumadatnaku nih, jangan repot-repot. Jangan diterjemahkan, jangan melelah-lelahkan dirimu. Nanti dikira saya tidak post up tadi sebelum bikin teh ini, tidak lelah. Dan seterusnya gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya memahami teks. Nah, di kemarin itu juga anak nguping dan anak datang di belakang, walaupun Ammar penerjemahnya. Terus anak kan sorenya guide mereka, jadi guide-nya ke ziarah. Anak nguping di situ bagus sekali. Walaupun ada hal mungkin yang perlu anak rinci, bukan anak yang perlu dirinci maksud gurunya itu apa. Sebab anak masih was-was ini. Gurunya ini memang filosof atau Donisgo filosof Donisgo gitu. Apa ustadz atau ustadz filsafat kampus.
Ana mengira dia ustadz filsafat kampus, mengira saja. Di antaranya itu, Siapa? Ana tidak tahu. Nah, bukan tidak tahu, ada tapi lupa. Ada di daftar Ana itu. Misalnya bingung, kaidah bingung. Untung tidak ada yang tanya kemarin. Misalnya makom yang tinggi adalah makom bingung. Makanya Rasulullah berdoa misalnya Allah Rabbi zidni tahayyuran, Tuhanku tambahlah kebingunganku. Di situ tidak dikuat. Ketika ditanya apa maksud bingung dan sebagainya, atau ketidakterbatasan sirkulasi, kan hermeneutik di ada hermeneutik circle. Jadi ini abadi. Jadi Tuhan, makhluk memahami Tuhan, Tuhan memberi ke dia, kan semakin bingung itu. Terus berputar begitu, tidak pernah berhenti. Ada yang tanya, ketidakberhentian ini apa begitu? Itu tidak dijawab. Ini bukan pembahasan inti, biarin saja nanti gitu. Ana khawatir apakah beliau itu guru yang muhtaram, yang kita hormati, kita cintai itu hanya filosof, guru filsafat Danesgo, rohani tapi ya, apakah memang dididik oleh filsafat Hausa? Anda sebenarnya mau bilang ini di antaranya yang beliau jelaskan apa? Ini menarik, bagus. Pahaman itu dalam dakwaan kita ini, bahwa kita kan harus memahami tidak hanya melalui teks, melalui objeknya itu termasuk teks, pengarang, dan spesies pengarang. Pahaman memang ada dua, maksud memang ada dua, terbatas dan tidak terbatas. Tapi bukan berarti Heidegger bukan berarti tidak terbatasnya Heidegger, yang sekalipun penulisnya Ismail bisa ditafsirkan oleh seluruh manusia, enggak. Nah, ketidakterbatasan pahaman itu tergantung kepada penulis buku itu. Kalau penulisnya terbatas, pasti pemahamannya terbatas, karena yang dimaukan oleh penulisnya hal yang dimana penulis terbatas, pasti yang dimaksudkan penulisnya juga terbatas. Tapi kalau penulisnya seperti Tuhan, maka dia tidak terbatas. Jadi boleh menafsirkan sampai tidak terbatas. Makanya dikatakan Quran itu memiliki 7 batin, masing-masing memiliki 7 batin dan seterusnya. Nah, itu tidak terbatas, tidak apa-apa. Itu memahami Quran. Itu nyambung yang tadi tuh, apa itu kan sebenarnya peletakan itu kan. Nah, peletakan ini kan yang di mana ini? yang tadi posisi subjektif itu. Aha. Jadi memahami apa teks. Nah, teks ini kan peletakan kan, peletakan. Nah, ini kan tidak ditentukan oleh satu orang. Iya.